Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di video sebelumnya kita membahas terkait contoh soal untuk modus median dan mean untuk data tunggal. Sekarang saatnya kita membahas untuk yang data berkelompok. Nah, sebenarnya konsepnya itu sama, pengertian modus median dan mean itu sama, cuma karena data berkelompok itu kan dia dalam range interval, yang mana nilai dari datanya itu bisa dalam range tertentu. Jadi misalnya kalau range-nya 150 sampai 170, itu datanya bisa 150, bisa 151, 160, pokoknya maksimal 170. Nah, itu perlu rumus yang lebih ribet dikit aja untuk menghitung modus median dan mean. Nah, ini rumusnya. Nanti kalian bisa cek di slide. Langsung saja mungkin ke contoh soal supaya bisa lebih terbayang bagaimana menerapkan rumus modus, mean, dan median ini dalam data berkelompok. Nah, ini contoh soalnya ya. Misalnya ada data tinggi badan untuk siswa IPA 10-5, di mana range tingginya itu 150 sampai 154, 155 sampai 159, dan terakhir itu paling tinggi 174. F ini adalah frekuensi atau jumlah siswa yang tingginya masuk ke kelas interval ini. Jadi misalnya di sini tinggi badannya range-nya atau intervalnya 150 sampai 154. Kalau F-nya 5, berarti ada 5 orang siswa yang tinggi badannya berada di kisaran angka itu. Nah, jadi seperti itu. Yang 5 siswa ini, karena ini range, kan kita nggak tahu nih, yang siswa pertama itu tingginya 150, apa 151, atau 152, kita nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas dia minimal 150 tingginya, yang paling besar atau paling tinggi itu 154. Jadi begitu ya cara baca untuk data berkelompok. Selanjutnya, untuk menghitung nilai modus, rumusnya itu kan tadi sudah di depan ya, kalian bisa cek di slide. Yang perlu kalian lakukan adalah pertama kali tentukan interval atau kelas modus. Kalau di data kelompok ini gampang, karena frekuensinya kan sudah dijumlahkan nih. Tinggal kita cari aja F-nya atau frekuensinya yang paling besar. Di sini kan ketemu nih. Ternyata yang paling besar adalah 10 untuk range atau interval data 160 sampai 164. Artinya, yang di merah yang ini atau interval ketiga ini dari atas kan 1, 2, 3, ini adalah kita sebut sebagai kelas modus. Modus bukan ini ya, model Duska ya. Modus di sini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya adalah tentukan tepi bawah dan tepi atas kelas modus. Cara menghitungnya itu gampang. Kalau tepi bawah, itu nilai terkecil modus dikurangi setengah. Nilai terkecilnya ini, 160. Nah, di sini ya, nilai terkecilnya ini, 160. Ini kita kurangin setengah. Ketemunya 159,5. Nah, selanjutnya, untuk nyari nilai tepi atas. Nah, kebalikan dari tepi bawah. Kalau tepi bawah tadi kan nilai terkecil dikurangi setengah. Kalau tepi atas itu adalah nilai terbesar dari kelas modus ditambah setengah. Berarti nilai terbesarnya kan ini, 164. Jadi, ini maksudnya kayak A ya, belum diganti. Maksudnya kayak A. Ini kayak, aduh jelek banget tulisannya. Jadi 164 ditambah setengah hasilnya 164,5. Oke, lanjut. Sekarang pokoknya kalau mau ngerjain yang data per kelompok, kalian ingat rumusnya, kalian tentuin dulu aja komponen-komponen atau dari rumus itu, supaya nanti tinggal ngitung. Selanjutnya kan, tentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu adalah KA kurangi KB, atau tepi atas kurangi tepi bawah, yaitu 164,5 dikurangi 159,5. Kita peroleh hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita hitung selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Maksudnya ini, kelas modus ini kan yang ini nih, yang ketiga 10. Kita hitung selisihnya dengan kelas sebelumnya. Berarti kalau kelas sebelumnya, itu kan ini, kelas sebelumnya ya, mundur ke 1 langkah ke atas, atau ke yang lebih kecil. Berarti didapatkan frekuensi kelas modusnya 10, kelas sebelumnya 6. Tinggal dikurangin aja untuk ngitung G1 atau selisihnya. Hasilnya 4. Lanjut untuk hitung selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi kalau tadi dengan sebelumnya, sekarang setelahnya. Kalau dengan setelahnya berarti turun satu kotak, satu garis.
atau, ke interval yang lebih tinggi satu langkah dari kelas modus. Diperoleh kalau kelas-kelasnya itu frekuensinya 7, berarti tinggal dicari selisihnya aja, untuk mencari D2 atau selisih antara kelas modus dan kelas-kelasnya adalah 10 kurangin 7, dapatnya 3. Lanjut, setelah itu dapat, baru kita masukin satu-satu ke rumusnya. Rumusnya itu adalah tepi bawah ditambah, eee, G1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dibagi, G1 plus G2 dikali panjang kelas interval. Tinggal dimasukin satu-satu dari hasil yang tadi kita cari, TB-nya 159,5, G1-nya 4, G2-nya 3, terus P-nya 5. Ah, beberapa rumus ada yang nyebut P ini sebagai L, jadi ada yang nyebut sebagai panjang interval, ada yang nyebut lebar interval. Intinya sama aja, intinya dia adalah jarak dari nilai paling kecil ke nilai dari tepi bawah ke tepi atas suatu kelas atau suatu interval. Jadi tinggal dihitung 4/7 kali 5 hasilnya adalah 2,86 ditambahkan dengan, tepi bawahnya tadi. Berarti diperoleh hasil, nilai modus untuk kumpulan data ini adalah 162,3. Oke, kita lanjut untuk mencari median. Median kurang lebih sebenarnya sama, dengan konsep itu, median itu nilai tengah, cuma kan karena dia bentuknya interval bukan data tunggal, itu kita pakai rumusnya median data berkelompok. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan nilai intervalnya. Ini sama ya, kalau yang tadi kan untuk genap itu kita rumusnya beda ya, kalau yang untuk data berkelompok itu kita langsung bagi 2 aja. Jadi kalau nih banyak datanya atau jumlah datanya itu 30, itu langsung kita bagi 2, berarti, posisi mediannya ada di data yang ke-15. Nah, F kumulatif ini adalah, jumlah frekuensi kita jumlahkan dengan, kelas sebelumnya. Jadi, kalau ini kan kelas pertama itu frekuensinya 5, jadi F kumulatifnya masih tetap 5 juga, karena kan sebelumnya belum ada tuh. Kelas kedua itu frekuensinya 6, berarti F kumulatifnya 5 ditambah 6. Nih, 5 tambah 6. Terus, selanjutnya frekuensinya 10. Ini ditambahkan lagi, 11 tambah 10 jadi 21. 21 tambah 7 jadi 28. 28 tambah 2 jadi 30. F kumulatif yang terakhir itu pasti sama dengan banyak atau jumlah data. Lalu setelah itu baru kita hitung tadi, kayak tadi tepi bawah sama ya caranya, terus panjang interval sama juga dengan yang tadi rumus modus, baru frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Kelas sebelum kelas sebelum median itu berarti kita mundur satu langkah atau ke interval yang sebelumnya, kalau tadi kan kita kurangin dulu karena yang dicari selisihnya ya, kalau rumus modus. Kalau median enggak, kita langsung ambil aja nih 11 sebagai nilai FK atau sebelum median. Baru setelah itu kita tentukan frekuensi kelas median, itu juga tinggal kita ambil aja jumlah frekuensinya. Oh ini ya yang diambilnya ya. Kalau yang tadi frekuensi kumulatif diambilnya, kalau yang sebelumnya frekuensi kumulatif, berarti jumlah data sebelum kita masuk ke kelas interval atau kelas median. Kalau yang FI itu frekuensinya, bukan kumulatif, jangan sampai kebalik. Setelah itu baru kita masukkan rumus. Rumusnya tadi tepi bawah 159,5 ditambah nilai tengah dari banyak data, tadi dapatnya 30 bagi 2, 15 ya. Lagi kurangin jumlah data sebelum kelas interval atau FK ini. Nih, ini. Ya, kurangin 11. Dibagi jumlah frekuensi untuk kelas median atau interval median. Dikali lebar atau panjang data. Lebar atau panjang interval. Dari sini 4/10 kali 5 hasilnya kan 2, tinggal dijumlahkan dengan tepi bawah, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai median untuk kumpulan data tersebut adalah 161,5.
Oke, kita lanjut ke yang terakhir, kita nyari mean atau rata-rata. Sebenarnya kalau mean yang bentuk interval ini juga nggak jauh beda konsepnya sama yang data, tinggal dikali nilai datanya dengan jumlah frekuensi. Tinggal masalahnya adalah kalau interval itu nilai datanya berapa. Karena kan nilai data untuk kelas pertama ini bisa 150, bisa 151, 52, 53, 54, begitu dan seterusnya ya. Untuk itu, untuk rumus nilai mean atau rata-rata data berkelompok, kita sepakati, ahli matematika sepakati bahwa untuk menghitung nah, mencari nilai tengah tiap interval itu tinggal menjumlahkan nilai paling kecilnya dengan nilai paling besarnya, lalu kita bagi 2. Jadi ini ya, 150 ditambah 154 bagi 2, hasilnya 152. 155 tambah 159 bagi 2, hasilnya 157. Dan seterusnya, lalu kita kalikan. Langkah selanjutnya kita kalikan frekuensi dengan nilai tengahnya. Kalau yang data tunggal kan kita langsung kalikan frekuensi dengan nilai datanya. Untuk data kelompok, karena dia bentuknya interval, jadi kita kalikannya dengan nilai tengahnya. Jadi seperti ini ya, 5 dikali 152 hasilnya 760, dan seterusnya sampai 2 dikali 172 dapatnya 344. Setelah itu, langkah ketiga, kita jumlahkan total frekuensinya atau kita hitung jumlah datanya. Tadi sama dapatnya 30 ya. Langkah keempat, kita hitung total hasil perkalian nilai tengah dengan frekuensinya. Jadi total ini, total XI dikali FI. Hasilnya adalah 4.835. Baru kita masukin ke rumusnya. Rumusnya juga sama kalau Mean itu, nggak berubah sebenarnya. Kalau modus sama Median kan jadi agak lebih ribet tuh cara ngitungnya. Kalau Mean sebenarnya sama, total data, total keseluruhan data, dan dibagi jumlah banyaknya data. Intinya Mean itu rumusnya gitu doang. Ketemu hasilnya 161,17. Jadi nilai rata-rata untuk data ini adalah 161,17. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.